Kita semua tahu kan, AI atau kecerdasan buatan itu makin pintar tiap hari. Dan pertanyaan yang ada di benak kita semua ya sama. Jangan-jangan pekerjaan saya nih yang selanjutnya bakal digantiin. Tenang, jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Pembahasan kali ini bukan soal gimana cara bersaing sama mesin, tapi justru gimana caranya jadi co-pilotnya. Kita bakal bongkar tuntas skill-skill manusia yang paling penting, yang bikin Anda bukan cuma relevan, tapi juga tak tergantikan. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari memahami dunianya dulu, yaitu zaman kecerdasan. Terus, kita bakal ubah cara pandang kita soal AI, bukan sebagai saingan, tapi rekan kerja. Kita juga akan bedah tuntas, mana sih tugasnya robot dan di mana peran pentingnya manusia. Nah, setelah itu, baru kita fokus ke aset terbesar Anda, skill unik yang cuma Anda punya. Dan kita tutup dengan strategi jitu buat jadi CEO untuk karir Anda sendiri. Yuk, kita mulai. Hal pertama, dan ini penting banget buat kita sadari, kita tuh udah nggak lagi hidup di era informasi. Kita udah lompat ke zaman kecerdasan. Ini bukan sekedar ganti nama ya, ini adalah pergeseran total yang mengubah cara kita kerja, cara kita berkarir, pokoknya semuanya deh. Pesannya di sini tuh jelas banget. Aturan mainnya udah berubah total. Kalau dulu kita cari stabilitas, sekarang itu cuma ilusi. Satu-satunya yang pasti sekarang, ya, perubahan itu sendiri. Jadi kemampuan buat ngelihat tren ke depan dan beradaptasi dengan cepat itu bukan lagi nilai plus, tapi syarat mutlak buat bertahan, apalagi buat jadi pemimpin. Coba deh kita lihat evolusinya. Dulu, karir itu ibarat lari maraton di satu perusahaan sampai pensiun. Terus masuk era informasi, jadi kayak lari estafet, pindah-pindah tiap beberapa tahun. Nah sekarang, karir itu udah kayak portofolio proyek. Loyalitasnya bukan lagi ke perusahaan, tapi ke keahlian kita sendiri. Ini maksa kita buat jadi pembelajar seumur hidup yang selalu siap buat proyek berikutnya. Nah, pertanyaannya, gimana cara kita menghadapi era baru ini di mana AI jadi pemain utamanya? Jawabannya ada di perubahan mindset, berhenti melihat AI sebagai ancaman dan mulai melihatnya sebagai partner terkuat kita. Kata kuncinya cuma satu, augmentasi. Ini bukan tentang AI menggantikan kita, tapi melengkapi kita. Gini deh bayangin ya. AI itu ngambil alih semua pekerjaan yang repetitif, yang bikin bosen, supaya otak kita bebas buat ngerjain apa yang cuma bisa dilakukan manusia. Mikir kreatif, bikin strategi, dan berinovasi. Dan augmentasi ini tuh bukan lagi cuma teori, ini udah ada di sekitar kita. Mulai dari chatbot yang jawab pertanyaan customer, asisten virtual yang atur jadwal meeting kita, sampai algoritma yang bisa analisis data ribuan lembar cuma dalam hitungan detik. Semua alat ini sebetulnya membebaskan kita, ngasih kita waktu dan ruang buat berpikir lebih dalam dan lebih strategis. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan intinya. Kalau mesin udah ngerjain tugas-tugas robotik, terus peran kita apa dong? Jawabannya simpel, tapi bisa mengubah segalanya. Berhenti bersaing sama mesin. Mulailah jadi co-pilotnya. Pembagian tugasnya jelas banget. Anggap aja AI itu sebagai autopilot pesawat. Dia jago banget buat tugas-tugas yang terstruktur, berulang, dan butuh analisis data cepat. Nah, kita, manusia, adalah pilotnya. Tugas kita justru bukan di jalur yang lurus dan tenang, tapi pas ada turbulensi. Saat itulah kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan yang paling penting, empati kita jadi sangat-sangat berharga. Jadi, poin krusialnya ya ini. Biarkan AI menangani semua pekerjaan yang rutin dan bisa diprediksi. Tugas kita adalah siap sedia untuk menghadapi turbulensi, masalah-masalah kompleks, situasi yang belum pernah ada sebelumnya, drama antar manusia yang rumit. Nah, disitulah peran pilot manusia benar-benar dibutuhkan dan nggak akan bisa tergantikan. Oke, perannya udah jelas. Sekarang pertanyaannya, senjata kita apa? Skill apa yang harus kita asah biar jadi pilot yang andal? Yuk kita bedah aset anti-robot yang jadi pembeda utama antara kita dan mesin. Pertanyaannya kelihatannya sederhana ya, tapi jawabannya bakal menentukan nilai kita di masa depan. Skill apa sih yang benar-benar bikin kita itu manusia, dan karena itu jadi sangat berharga? Ini dia jawabannya. Ini adalah superpower kita. Empati dan kemampuan membangun hubungan. Kecerdasan emosional, kemampuan mendengarkan, berpikir kritis untuk mempertanyakan hal yang sudah ada. Kreativitas untuk melihat gambaran besarnya. Dan tentunya kepemimpinan untuk menginspirasi orang lain. Ingat, mesin itu bisa menghitung, tapi nggak bisa merasakan. Mesin bisa menjalankan perintah, tapi nggak bisa menginspirasi. Nah, disinilah area kekuasaan kita. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. AI mungkin bisa mensimulasikan obrolan atau bahkan kelihatan berempati, tapi pada dasarnya itu cuma pencocokan pola yang super canggih. Dia nggak punya perasaan, nggak punya kesadaran, dan nggak punya kemampuan buat membangun hubungan tulus yang jadi dasar dari kolaborasi dan inovasi manusia. Menguasai skill-skill tadi itu baru setengah perjalanan. Setengahnya lagi,
Itu soal mindset. Di dunia kerja yang baru ini cuma nunggu perintah itu resep kegagalan. Kita harus ambil alih kemudi sepenuhnya. Mari kita bahas gimana caranya jadi CEO buat karir kita sendiri. Coba deh bayangkan konsep ini. Me Incorporated. Anggap karir Anda itu perusahaan Anda sendiri. Anda CEO-nya, Anda produknya, Anda juga marketingnya. Di era sekarang udah nggak ada lagi tuh jalur karir yang disiapin sama perusahaan. Kita sendiri yang harus merancang, membangun, dan menjalankannya. Jadi apa aja sih tugas seorang CEO karir? Pertama, harus lapar belajar terus-menerus. Lihat setiap pekerjaan sebagai kesempatan buat tumbuh. Kedua, proaktif investasi ke diri sendiri, terutama untuk skill-skill unik manusia tadi. Ketiga, harus fleksibel, siap sama segala kemungkinan. Jangan cuma punya satu rencana. Dan pada akhirnya, semuanya kembali ke satu hal, ambil alih kendali penuh. Karena karir ini 100% milik Anda. Jadi, kita tutup dengan pertanyaan untuk Anda. AI sudah duduk di kokpit bareng Anda, siap menangani rute yang lurus dan membosankan. Tugas si autopilot udah jelas. Pertanyaannya sekarang adalah untuk Anda, sang pilot. Dengan semua kreativitas, empati, dan pemikiran kritis yang Anda punya, Anda mau bawa karir ini terbang kemana? Badai seperti apa yang akan Anda taklukkan, dan jalur baru apa yang akan Anda ciptakan? Masa depan ada di tangan Anda.